Hai Virgo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Beberapa dari Virgo menghubungi saya dan bilang, kenapa hari ini tidak ada bacaan bonus untuk Virgo? Itu kemarin ya, Minggu. Oke, I tell you what Virgo. Minggu saya kejar beberapa zodiak yang belum dibacakan untuk minggu lalu, ya kan? Terus saya kejar dapat 4. Oke, 4 itu udah ngos-ngosan. Karena saya mengeluarkan energi yang sesungguhnya gitu, bukan rekayasa, bukan apa, di setiap bacaan tarot saya, walaupun itu general reading gitu. Makanya komennya adalah itu sangat resonate dengan hidup mereka gitu. Yang 4 zodiak itu masih ketinggalan satu pun, harusnya 5 tapi cuma bisa 4. Kenapa? Karena juga banyak yang personal reading sama saya. Aduh. So hari Minggu kemarin tenaga saya terkuras sampai saya bilang sama ponakan saya, "Woi, beli boba." Terus dia gini, "Kenapa tante?" Karena saya membutuhkan energi lebih hari Minggu itu, karena memang banyak bacaan yang harus saya bikin secara general maupun personal. Jadi gitu deh. Saya nggak bisa bikin bonus reading untuk Virgo. Nah hari ini, hari Senin, sebelum saya melakukan aktivitas yang lain, saya melakukan reading, bonus reading untuk kalian para Virgo. Oke, so ini tentang the hidden truth ya, sesuatu yang belum kalian ketahui selama seminggu ini. So saya pikir oke lah, untuk minggu ini mungkin bonusnya tuh Senin, kemudian Rebo, Jumat sama Minggu gitu ya. Jadi loncat-loncat tiap 2 hari. Kalau bisa tiap hari saya mau sih tiap hari, tapi kayaknya ntar keseringan yang lain pada teriak. Karena saya akhirnya gak bikin yang lain. Oke, anyway, Virgo the hidden truth kali ini saya pakai life purpose dulu. Ini adalah oracle card ya, jadi pengen tahu sebagai garis besarnya apa sih gitu. Ya jangan lupa yang butuh spray, mood spray ini, positive mood spray masih ada ya. Kalian udah tahu lah ya isinya apa. Harganya 60.000, dan juga untuk gelang-gelangnya masih ada. Yang Virgo juga ada, semua 12 zodiak ada. Oh ya, saya semprot aja dulu ya. Tadi sih udah sekali. Baunya enak, menenangkan dan bikin pikiran jadi tenang gitu. Tapi jangan kebanyakan. Kalau malam-malam boleh kebanyakan, soalnya bisa bikin bobonya enak, bisa tidur nyenyak. Oke? Kalau siang-siang gini kan masih harus aktivitas, lah kita diam tidur lagi. saking rileksnya gitu. Oke, satu dari ini life purpose. Oke, never mind. Books. You connect your life purpose through your involvement with books. Life purpose atau apa gunanya gitu ya, fungsi hidup kalian itu harus dikonekin ke buku. Sekarang coba saya tanya ke kalian, berapa banyak dari kalian yang masih baca buku, physically buku? Saya nggak bisa angkat tangan, padahal dulu sebelum internet seperti ini, buku adalah bagian dari hidup saya loh, dari kecil. Saya tuh punya banyak banget buku di rumah orang tua saya. Dari kecil bahkan saya buka kayak perpustakaan untuk teman-teman sebaya saya, pada datang untuk meminjam gitu, untuk baca di situ. Bayar cuma berapa, 10 rupiah tuh waktu masih kecil ya, apa 25 rupiah gitu lah ya, untuk baca. Dan uang-uang yang terkumpul saya kumpulin, terus saya beliin buku lagi gitu. Dan tiap bulan bapak saya selalu beliin buku. Tapi zaman sekarang, come on, physically saya udah lama banget nggak ke toko buku untuk beli buku. Bahkan buku-buku yang saya beli pun belum saya baca tuntas. Banyak buku yang saya beli baru-baru ini, ya bukan baru-baru ini, maksudnya tahun-tahun lalu gitu, itu nggak saya baca tuntas. Kenapa? Mata saya mulai parah untuk baca buku setengah mati. Tapi life purpose yang ini saya mengerti, bukan buku itu, bukan buku
itu, bukan buku yang kalian beli di toko buku gitu. So what is this? Apa ini? Apa buku apa? Bisa ada yang bisa nebak nggak? Oke. Buku kehidupan. Oke, Virgo. Buku kehidupan yang seperti apa? Saya balikin lagi ke kalian. Apa agama dan kepercayaan kalian? Di agama kalian ada buku, kan? Ya kan? Ada kitab, kan? Kitab buku sama aja itu. Itu yang harus kalian baca. At least dalam minggu ini kalau kalian mau, monggo silakan dibaca. Dibaca dan dimengerti dan dilihat ada apa yang tersirat di bacaan tersebut gitu. Oke, dan ini juga mengingatkan saya karena saya juga Virgo untuk membaca buku atau kitab itu. Ada apa? Apa yang sebenarnya terjadi di kehidupannya Virgo? Kok masih begini begitu? Karena banyak yang personal reading ke saya dan mempertanyakan kok begini, kok begitu gitu. Mau kehidupan percintaan, mau kehidupan pekerjaan, mau kehidupan yang lain yang kayak keluarga ini itu masih dipertanyakan kenapa. Oke, balik lagi ke sini my dear Virgo. Baca kitabmu. Cari ada apa sebenarnya? Apa yang Tuhan sedang persiapkan untuk Virgo, untuk kalian saat ini. Saat kalian nggak tahu apa yang mau dilakukan lagi karena bingung, karena terlalu ini piye toh gitu kan, karena terlalu bingung dengan keadaan. My dear Virgo, baca bukunya ya, baca kitabnya. Dan dimengerti, bukan cuma sekedar baca, dimengerti gitu. Kalau saya ada di kepercayaan, agama dan kepercayaan saya, dan kalian nggak akan bisa nebak. Kalau yang udah tahu ya udah. Tapi ada grupnya, dan di grupnya Rabi saya selalu kasih bacaan dari kitab-kitab yang harus dibaca gitu. Bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesianya. Kadang-kadang dia minta saya yang menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia gitu. Dan itu yang dibaca, itu yang saya baca dan direnungkan nih tentang apa gitu. Kenapa hidup saya seperti ini gitu. Ada maksud tersembunyi apa dari Tuhan dan semesta untuk kehidupannya si Virgo. Oke, so baca ya, baca. Oke, lanjut dengan apa yang perlu di healing dari hidupnya Virgo. Sekarang saya pakai banyak kartu oracle dulu ya. Biasanya kan oracle belakangan, ini di depan. Gak apa-apa ya, ganti suasana. Oke, apa yang perlu di healing? Unleash your creativity. Oke, untuk beberapa Virgo ngerasa stuck di pekerjaannya atau di kehidupan percintaannya. Oke, secara general aja ya. Ini dibilang katanya kalian harus unleash your creativity. Jadi melepaskan kreativitas kalian secara kalian ini ada lagi stuck nih, apa yang harus dilakukan? Oh, ide ting gitu. Mengeluarkan ide-ide baru. Dan saya yakin Virgo bukan orang yang nggak punya ide gitu. Apapun ide kalian silakan dilakukan aja ya, silakan dilakukan aja ide-ide. Apalagi oke, dari Very Oracle Card. Nah, di sini baru tarotnya ya. Bicara tentang apa nih? Life energy, energi kehidupan. Oke, kita dapat dari mana nih? The happy fairy of sunshine bring lots of life-giving energy. She reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadow that needs to be healed. Oh, katanya dengan energi matahari, sunshine ya, dari matahari ya, itu bisa membawa energi ke dalam kehidupan kalian gitu ya, kehidupan kita ya. Si Very ini, si peri ini mengingatkan gitu kan, untuk selalu bersinar di dalam kehidupan dan mencari pencerahan ya, reveal anything, apapun, mencari
yang masih tersembunyi itu harus terungkap gitu, mengungkapkan apa yang tersembunyi yang memang butuh untuk di healing. Nah, tadi kan dia bilang creativity, mungkin kalian harus menggali lagi. Gini, beberapa dari Virgo bicara tentang pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang dia mau atau belum dapat dan lain sebagainya. Oke, gali lagi kreativitas kalian. Dengan begitu kalian bisa mendapatkan apa yang kalian mau, walaupun mungkin tidak seperti yang kalian doakan, gitu ya. Tetap harus melakukan sesuatu walaupun belum terlihat hasilnya. Oke, gitu ya. Oke, Virgo. Kartunya saya taruh dulu di sini. Kita buka dulu 7 card dari Virgo tuh. Yang kelempar pertama kali kartu Virgo nih, tapi kebalik. Ya iya sih. Memang benar, beberapa Virgo itu jungkir balik banget hidupnya. Mau yang keuangannya baik, percintaannya jungkir balik. Yang percintaannya baik, keuangannya jungkir balik gitu ya. Ini piye toh? Oke. Never mind. Ini yang mana yang saya mesti ambil? This one, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini dong ya. Oke, this one taruh aja. Baik. Nih, kartu pertama kalian Virgo udah tahu lah ya. Terbalik, Bu. Virgo memang lagi jungkir balik. Yang seperti saya bilang tadi. Either di percintaan atau keuangan. Atau dua-duanya. Ada yang dua-duanya enggak? Saya belum nemu sih yang dua-duanya gitu. Pasti salah satu. Yang reading ke saya tuh salah satu gitu. Kalaupun abis nanya tentang percintaan yang morat-marit, abis itu nanyain keuangan, karir dan bisnis, tapi nggak ada masalah, cuma pengen tahu aja apa yang terjadi kayak gitu, tapi nggak ada masalah gitu ya. Yang masalahnya di percintaan, itu yang percintaan. Kalau yang di hidup, karir dan bisnis, selalu saya bertanya tentang itu, masih ada waktu. Saya kan kalau masih ada waktu kan, karena kalau personal reading tuh sama saya 1 jam, dan lebih sering kali lebih dari 1 jam, tapi kurang dari 1 jam tuh nggak pernah, karena kalau waktunya masih ada saya pasti nanya, ada lagi yang mau ditanyain gitu. Saya nggak mau cheating waktu ya, tetap lebih nggak apa-apa, itu lebih dari sisi saya memberi gitu kan. Tapi kalau narik dari kalian, mengurangi waktu, saya tidak mau. So, beberapa dari kalian yang masih punya waktu lagi nanyain percintaan, karir, bisnis, terus tiba-tiba nanya jodoh gitu. Oke, so intinya memang Virgo sedang jungkir balik gitu. Nggak cuma 1-2 orang, banyak. Termasuk saya masih jungkir balik juga dengan kehidupan saya. Terus kalau dihubungkan dengan yang tadi, baca apa saja yang berhubungan dengan kehidupan, bukan baca yang aneh-aneh gitu kan, tapi baca lagi buku kehidupan, kitab yang memang kalian percaya sebagai religion kalian atau kepercayaan kalian, whatever. Oke, so terus baca, dan kalian akan menemukan jawabannya di situ. Terus reveal something yang belum, cari apa yang belum terlihat dari yang tersembunyi, yang perlu disembuhkan. Sakit hati kalian kah? Apakah ada karma yang belum selesai kah? Apakah gitu? Di reveal itu dulu, dikorek-korek dulu, ini dicari dulu yang mana nih gitu. And then kalian bakalan dapet Virgo yang begini, Virgo yang dapat sesuatu penjelasan, keterangan, pencerahan gitu, keterangan. Pencerahan lah ya, bukan keterangan. Beda lagi tuh artinya, oke? Bahasa Indonesia saya kadang aneh banget. Oke, so Virgo yang masih jungkir balik, oke, tos, kita samaan, welcome to the club. Tapi bukan berarti kita harus diem aja. Unleash your creativity itu bicara tentang kalian harus tetap jalan apapun yang terjadi, dan melakukan apa aja yang bisa kalian lakukan untuk kehidupan kalian. Gak bisa memperbaiki keadaan ini, iya, terus kan masih punya lengkap
lengkap, tubuhnya lengkap, otaknya ada, semuanya masih ada gitu. Sources masih ada, nggak nol banget. Kalau kalian bisa beli kuota untuk nonton YouTube, dan it means kalian masih punya sources untuk melakukan sesuatu hal yang lain. Lihat aja di YouTube banyak sekali orang yang akhirnya berhasil di situ. Baru-baru ini saya follow, subscribe satu orang yang dia bilang dulu dia itu selama 5 tahun mengalami penyakit mental gitu. Apa disorder gitu, saya lupa, anxiety atau apa. Pokoknya salah satu penyakit mental gitu kan. 5 tahun, terus dia bilang dia sembuh tanpa harus minum obat dari dokter. It's good. Tapi dia akhirnya jadi apa? Dia mempusatkan diri ke fotografi. Dan dia bikin foto-foto pakai HP doang, tapi bagus hasilnya. Dan dia ngajarin, dia menjual itu sebagai apa ya, kayak ya untuk akhirnya penghidupan dia. Dan dia juga motoin untuk kayak barang-barang difotoin, endorse kayak gitu, dan dia dibayar dan gak mahal sama dia gitu. Memang hanya menggunakan HP, tapi dia membuat hidupnya jadi lebih baik dengan itu gitu. So ini juga ada hubungannya dengan unleash your creativity. Nggak perlu mahal, jadi kalian nggak perlu bilang gini, dibutuhkan modal yang besar untuk ini. Siapa bilang? Nggak kayak gitu. Ubah mindset kalian untuk yang masih jungkir balik di kehidupan keuangan, karir, dan bisnisnya, untuk menggunakan sources apapun yang ada di sekitar kalian untuk ya galilah kreativitas kalian gitu. Nggak cuma berdiam diri nunggu nih kapan pekerjaan datang, kapan proyek datang dan lain sebagainya. Nggak gitu. Saya yakin Virgo itu bukan orang yang malas, penuh dengan kreativitas, penuh dengan pikiran yang apa ya bilangnya orang yang dinamis gitu ya, orang yang dinamis. Walaupun secara energi tanah tuh sebenarnya mager, tapi dibandingin Taurus tuh lebih mager dibandingin si Virgo. Virgo nggak, lebih dinamis. Kalau si Capricorn dia juga lebih dinamis daripada Virgo, plus dia ada plusnya. Oke, kalau dia ada plusnya. Oke, never mind, kan ini bukan bacanya dia, jadi saya nggak usah ngomong. Oke. Ada Ten of Pentacles. Oke, secara keuangan pesannya adalah coba balik lagi ke keluarga dan habitat kalian atau lingkungan kalian untuk masalah keuangan yang bisa diselesaikan dan bisa dibicarakan dengan orang-orang di sekitar kalian. Dan kalian sebenarnya punya banyak rezeki atau sources di sekitar kalian, cuma kalian belum lihat aja gitu. Coba kalian lihat lagi ke sekeliling, semoga itu dapat menjadi inspirasi bagi kalian. Oke, Virgo. Yang selanjutnya adalah Ace of Swords. I like this card. Kenapa? Take your power back, Virgo. Ambil lagi kekuatan kalian. Dari mana? Dari semesta. Yang tadi kan suruh baca. Baca buku kehidupan, baca Alkitab, baca kitab kalian. Apapun agama dan kepercayaan kalian. Take your power back. Ambil lagi. Minta lagi dari Sang Pencipta. Ambil lagi dari semesta. So, apapun pergumulan kalian, take your power back. Ambil lagi kekuatan itu. Gitu ya. Oke. Dan bisa-bisa. Ini kan kartunya posisi positif. Ini juga Ten of Pentacles-nya posisinya positif. So, bisa. Sources-nya ada. Kekuatannya bisa diambil lagi. Cuma dibutuhkan kemauan kalian bergerak, mau atau enggak, baca lagi apa yang menjadi kendalanya, apa yang belum bisa dimunculkan, yang masih tersembunyi, yang perlu disembuhkan, itu aja. Oke, kemudian Wheel of Fortune-nya masih terbalik. I know. Kayaknya nggak usah buka tarot. I know, Virgo. Wheel of Fortune-nya masih terbalik gitu. Memang kalau keberuntungan belum berpihak ya iya masih jungkir balik. Kalau ada yang nanya, sampai kapan Mbak Lucy, sampai kapan? Jangan sedih, kalian nggak sendiri gitu. So ya, Wheel of Fortune-nya masih terbalik.
beberapa Virgo yang datang ke saya itu kayak ngerasa, oh kita kan Virgo jadi kita sama. Terus Mbak Lucia harus menjawab semua pertanyaan saya. Hey tolong, saya memang Virgo makanya kita juga sama. Saya juga punya masalah, saya juga punya persoalan. Bukan berarti kalian bisa tanpa kulon assalamualaikum datang ke WhatsApp saya terus tiba-tiba ngomong aja cerita apa dan nggak ada juntrungannya. Saya bilang ini maunya apa sih orang kenal juga enggak, mentang-mentang sesama Virgo nggak gitulah ya, please lah ya, tetap tata krama itu dijunjung gitu ya. Lihat kita semua, oke, nggak semua sih, saya tahu ada beberapa Virgo yang beruntung. Wah, itu luar biasa ya. Kalau memang ada Virgo yang beruntung, coba bagi-bagi ke yang nggak beruntung ya. Kalau kayak gitu aja ya, sendiri, dikekepin sendiri, giliran masalah aja mintanya dibagi-bagi ke saya tanpa kulun-wun, nah, langsung aja ngomong. Oke, please lah Virgo, kita sama-sama. Oke, memang masih jungkir balik untuk urusan keberuntungan ya. Wheel of Fortune-nya masih terbalik. Ini berlaku untuk apa aja? Percintaan juga, karir bisnis juga ada yang begitu gitu. Atau dua-duanya gitu ya. Tapi mostly salah satu. Kalau kayak gitu gimana ya? Udah syukuri aja yang ada. Kalau masalah percintaan nggak ada masalah gitu kan ya, syukuri aja kalian punya percintaan yang bagus. Kalau masalah keuangan yang nggak ada masalah, ya udah beruntung walaupun percintaannya jungkir balik gitu kan ya, it's okay, hidup yang seperti itu gitu kan. Lanjut, apa yang terjadi lagi? Oh, two of wand, kalian sebenarnya on the right track ya, ada di track yang benar untuk masa depan kalian. Cuma masih belum banyak yang ketahuan, masih belum banyak yang terungkap, belum reveal tadi dibilang gitu ya, belum reveal, belum terungkap apa yang menjadi masa depan kalian gitu. Masih kayak jauh di depan sana kelihatan, padahal kalian sudah berada di posisi yang tepat atau track yang tepat, pola yang tepat. Kenapa? Ini loh, kalian tuh udah pegang satu tongkat ya yang kalian pegang, terus dunia berada di genggaman kalian. Sebenarnya ini adalah pola yang tepat untuk hidup kalian, tapi kok masih jungkir balik. Nah, itu yang belum reveal, itu yang belum kelihatan, itu yang belum terungkap. Gimana caranya terungkap? Balik lagi ke kartu yang tadi, baca. Apa yang dibaca? Kitab kalian, apapun agama dan kepercayaan kalian, baca. Ada di situ jawabannya. Orang per orang pasti beda, tapi baca di situ kitab kehidupan dan kalian dapat tahu apa saja rahasia yang tidak terungkap. Jangan malas untuk baca. Oke? Itu bagian dari ibadah kan, baca. Fine. Apalagi yang akan terjadi di Virgo? Ada Page of Wand, kabar dari orang yang sudah kalian tahu. Mulai ada yang bilang mantan datang ya, bisa ya bisa tidak. Kalau bicara tentang tarot, bicara tentang reinkarnasi ya, tarot itu tak percaya tentang reinkarnasi. Kehidupan dulu, kehidupan masa lalu kita itu katanya ada gitu. Jadi kalau kita mati itu kita ada yang lain lagi, muncul yang lain lagi sebagai reinkarnasi gitu. Nah, Page of Wand memang bicara tentang masa lalu atau orang masa lalu yang datang dan kasih kabar ke kalian. Tapi bukan berarti juga mantan, bukan berarti juga mantan datang berkabar, bukan. Karena ini tarot, bisa juga orang masa lalu yang pernah bersama kalian di kehidupan yang dulu, sekarang belum ketemu misalnya. Tapi saya yakin di antara kalian ada yang udah ketemu sama orang masa lalu. Karena gini, kalau kalian ketemu sama seseorang tiba-tiba klik aja, terus sama-sama suka tarot nih ya. Sama-sama suka lihat tarot atau suka baca tarot atau sama-sama punya sensitivitas yang tinggi gitu. Biasanya kalau saya begitu, saya akan bilang sama dia, di masa yang lalu kayaknya kita badis deh, kita temenan deh, mau cewek mau cowok, di kehidupan yang lalu pasti kita badis, karena kita tiba-tiba klik gitu. Kalau pasangan tiba-tiba ketemu terus kayak udah kenal lama ya, padahal kita kan baru kenal. Di masa lalu mungkin dulu kita juga pernah berpasangan tuh.
bisa juga dulu kakak adik, saudara, teman, dan lain sebagainya. Pokoknya di kehidupan yang lalu kita bersinggungan gitu, dan di kehidupan yang ini datang lagi. Nah itu, jadi bisa aja mantan, bisa juga memang orang dari masa lalu yang di masa sekarang kalian belum ketemu atau belum kenal gitu ya. Kalau saya udah banyak ketemu orang-orang yang kayak gitu, yang kita nggak saling kenal tapi begitu ketemu kayak udah lama ya ngobrol gitu, kayak kalau begitu kita bilangnya tuh bukan soulmate ya. Kalau soulmate itu pasangan ya, tapi kalau yang sesama atau memang tidak ada hubungan romansa itu namanya soul trap. Soul trap. Jadi di masa lalu tuh kita buddies gitu, mungkin di masa lalu tuh kita teman, begitu sampai di kehidupan yang sekarang kita berteman lagi gitu, begitu ketemu langsung cocok gitu, ketemu atau belum ketemu sih. Jadi ya kalau kalian ngerasa saya aneh nih Mbak Lucy, ketemu seseorang temenan bukan tentang cinta-cintaan tapi kayak klik aja sama dia, tapi bukan jatuh cinta gitu, tapi klik aja sama dia, oh itu berarti di masa yang lalu itu kalian memang buddies gitu, temenan lah gitu. Ada beberapa yang seperti itu sama saya di kehidupan yang sekarang. Oke. Yang terakhir adalah the dead gitu. Ada hal yang harus berakhir tapi akan mendatangkan sesuatu hal yang baru, and it's good karena memang ada hal yang harus ditinggalin sih, ada hal-hal yang nggak perlu lagi kalian fokuskan, kalian lah itu sudah berakhir. So ya kita mulai aja sesuatu yang baru gitu ya Virgo. So itu yang terjadi, the hidden truth di bacaan kali ini untuk si Virgo. Oke, sebelum ditutup, yes or no? Yes or no? Saya kasih kesempatan kalian untuk kali ini aja sedikit berpikir tentang 3 pertanyaan yang akan saya jawab satu-satu ya. Ya, 3. So di hold dulu aja videonya, boleh saya kasih kesempatan kalian untuk mikirin 3 pertanyaan. Oke? 1, 2, 3, udah? Harus ditanyain dulu di kepala kalian, jangan ini udah terbuka baru itu apa ya, ayo dicocok-cocokin, bukan gitu caranya reading. Heran nih orang-orang nih kadang-kadang ya, ada banget yang memaksakan kehendaknya di bacaan tarotnya gitu. Allah tolong. Oke, sudah ya. Oke, ini yang pertama. Yuk sampai nggak apa-apa. Ini yang kedua. Satu lagi ya. Ini yang ketiga. Oke, pertanyaan pertama akan saya jawab dengan you, us. Kamu, kalian, kita, the hermit. Good sign ya. Jawaban pertama yes. Hermit pula yang datang. Oh, saya nggak ikutan nanya lagi. Oke, jawabannya yes untuk yang pertama. Yang kedua juga yes, Two of Earth. Ini juga energi kita nih Virgo, Two of Earth. Akan banyak hal, so yes. Yang ketiga sebenarnya juga yes, tapi ini temptation, the devil. Kartunya si Capricorn. Nggak apa-apa, sama lah, kita buddies, temenan juga kan. Oke. So tiga pertanyaan ini jawabannya yes, so yes ya. Cuma yang ketiga ada temptation, ada keinginan untuk satu hal yang mungkin nanti akan nggak bagus di kedepannya gitu. Ada sesuatu hal yang mungkin nanti tidak baik di kedepannya. Oke. Saya buka Angel's Message aja ya untuk penutup nih. Clairsentience. Archangel Raquel, notice your recurring physical and emotional feeling as they signify divine guidance. Oke. Notice atau perhatikan ya, apa yang terjadi secara physically maupun secara emotionally, secara fisik maupun secara emosional, feeling, perasaan ya, perasaan kalian tuh saat ini ya. Ini kan berlaku paling seminggu lah ya, karena ada hidden truth selalu saya bikin tiap minggu kan untuk Virgo. Yang lain enggak tuh. Virgo udah dapat advantage banyak banget, oke?
gitu aja kurang, masih kalian masih juga yang lain-lain diminta ke saya. Aduh, tolonglah Virgo, please. Kalian dari saya kasih banyak loh. Oke. Jadi perhatikan tanda-tanda fisik maupun emosional yang ada di feeling kita, yang ada di perasaan kita sebagai pertanda ya, yang signifikan, pertanda dan guidance dan petunjuk dari semesta, dari takdir kalian, dari Tuhan, gitu ya, dari semesta lah ya. Kalau kita balik bilang dari Tuhan, saya suka merasa siapa sih saya bilang-bilang kayak gitu, semesta aja lah ya, karena saya merasa sangat kecil untuk dibandingkan kepada Sang Pencipta gitu. Jadi saya bilang semesta aja, oke, guidance atau petunjuk dari semesta gitu ya. Oke, that's good. So perhatikan feeling kalian dan tanda-tanda secara fisik saat-saat ini ya. Oke, yang terakhir dari Monology Oracle Card ya. It's time to take action. Saatnya untuk take action atau melakukan sesuatu. Ini juga nyambung sama yang tadi tuh. Unleash your creativity. Kreatif lah untuk melakukan sesuatu. Pikir setiap hari, pikirin apa yang harus kalian lakukan untuk menghandle segala sesuatu yang sedang terjadi di kehidupan kalian para Virgo. Oke, sekian aja jawabannya. Sekian aja bacaan tarot untuk kalian para Virgo dimanapun kalian berada. Tetap semangat ya, tetap berbahagia. Kita ketemu 2 hari lagi. Salam light, angel, and love. Bye.